Kompas Siang kami lanjutkan dengan informasi larangan mudik yang diberlakukan pemerintah tampaknya tak begitu berhasil menangkal warga untuk pulang kampung. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur misalnya, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Blitar mencatat lebih dari 15.000 orang sudah pulang kampung. Kecamatan Binangun menjadi daerah yang paling banyak menerima pemudik di wilayah Kabupaten Blitar. Menurut gugus tugas COVID-19, warga yang pulang kampung didominasi pekerja yang merantau dan pekerjanya terdampak pandemi corona. Menurut pemerintah setempat, mereka yang pulang kampung sebagian besar melakukan isolasi mandiri. 2 tempat karantina juga telah disiapkan meski hingga kini belum terisi. Saat ini jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di Kabupaten Blitar mencapai 748 orang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, saya sudah bersama dengan Bupati Blitar melalui sambungan Skype. Selamat siang, Bapak Rianto. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Rianto, ini ada data bahwa sudah ada 15.000 warga Blitar yang pulang kampung ke Blitar. Lalu bagaimana memastikan bahwa mereka menjalani proses isolasi mandiri ataupun karantina? Bagaimana mekanisme yang telah disiapkan oleh Kabupaten Blitar sendiri, Pak? Ya, jadi untuk mereka-mereka yang mudik itu kita awali pendataan awal Maret kemarin ya. Dan terakhir kemarin sudah mencapai angka yang tadi disampaikan oleh Mas tadi 15.000 lebih. Ini tentunya sudah kita lakukan pendataan dengan ketat, terutama peranan daripada teman-teman tingkat RT, RW, desa ini sangat luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih gugus tugas relawan tingkat desa bekerja dengan aktif. Mereka datang di interview, diadakan checkpoint kesehatan, dan rata-rata mereka kondisinya masih baik dan saat atas permintaan yang bersangkutan minta karantina mandiri selama 14 hari. Dan ini sebagian sudah kita lakukan gitu ya. Dan sejauh ini mereka melakukan mudik itu puncaknya di tanggal berapa, Pak? Tentu kita mengetahui bahwa ada larangan mudik dari pemerintah pada Iya. April ini. Ya biasanya pada bulan-bulan puasa ini puncak mudik itu memang ada. Namun ini memang sudah berkurang banyak dengan adanya instruksi Presiden dilarang mudik. Namun masih ada yang lewat jalur-jalur yang tidak resmi. Artinya dapat kendaraan pribadi ataupun estafet ya, kendaraannya estafet sehingga bisa sampai ke rumah. Tetapi yang naik kereta api sudah stop, naik bis umum yang jurusan Jakarta, Bandung sudah stop, Surabaya juga sudah stop. Ini mereka lewat jalan-jalan tikus itu biasanya itu. Ya. Di wilayah Blitar sendiri paling banyak terdapat di wilayah kabupaten atau kecamatan mana, Pak, yang pemudiknya pulang kampung dari wilayah baik Jakarta, Surabaya ataupun Bandung sendiri yang terdata paling banyak para pemudiknya? Oh iya, terima kasih Mas. Jadi menurut data yang kami himpun itu yang paling banyak dari Kecamatan Gandusari. Ini 1.200 lebih, kemudian urutan kedua Kecamatan Binangun 1.096, kemudian urutan ketiga Kecamatan Talun 1.090. Ini yang bisa kami sampaikan pada Kompas TV ya. Ya, dari jumlah yang ribuan itu tercatat hanya ratusan yang saat ini tengah melakukan isolasi ataupun karantina. Lalu bagaimana sebenarnya melakukan karantina baik warga yang baru datang dari luar dan kemudian dia melakukan isolasi mandiri, Pak? Ya, jadi meskipun dia itu isolasi mandiri, karantina di rumah masing-masing, ini pun juga kita berikan penjelasan kalau rumahnya itu memenuhi syarat kesehatan silahkan. Kalau tidak, nggak boleh, harus karantina di tingkat desa, kelurahan, atau tingkat kabupaten. Ya. Kemudian juga kalau memang keluarganya itu terlalu banyak, nggak boleh. Jadi harus betul-betul melaksanakan protokol kesehatan selama melaksanakan karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Dan ini terus dipantau oleh teman-teman kesehatan di tingkat desa, ada bidan desa, ada puskesmas pembantu, ini mengadakan pemantauan. Ya. Ya, sejauh ini alasan apa warga kemudian terpaksa harus mudik lebih awal dari wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka merantau, Pak Rianto? Ya. Jadi
Antara lain yang saya sempat wawancarai, mereka selama ada COVID-19 ini, wabah corona ini, misalnya di Jakarta mereka kerja di satpam, kemudian ditutup, dia kena PHK pulang. Ini contoh beberapa hari yang lalu ada salah satu satpam yang sudah tidak bisa kerja di pabrik, kemudian dia pulang. Nah, pulang di Kelurahan Satrian, dia kebetulan oleh lingkungan tidak diterima karena datang dari zona merah Jakarta. Akhirnya kita karantina di tingkat kabupaten. Ini masih ada di sana yang bersangkutan. Gitu. Ya, itu antara lain karena mata pencarian di ibu kota sudah tidak ada, akhirnya pulang. Gitu. Ya, tentu ini terdampak terpukul akibat pandemi corona. Tentu ini menjadi dilematis bahwa ada aturan larangan mudik bagi wilayah-wilayah tertentu yang dari zona merah. Lalu bagaimana untuk imbauan warga agar mereka yang saat ini masih berada di perantauan dan untuk tidak mudik demi mencegah penularan bagi keluarga mereka di kampung halaman, Pak Rianto? Iya, jadi begitu ada kondisi virus corona di daerah-daerah tertentu seperti Jakarta, Surabaya, Bogor, dan sebagainya, kita sebelum Presiden mengadakan instruksi, kita terus mendorong dan menghimbau kepada masyarakat kita yang dirantau jangan pulang kampung dulu, jangan mudik dulu. Nah, itu pun sebatas masih himbauan. Tapi dengan adanya instruksi Presiden, akhirnya kita tindak lanjuti instruksi ini. Ya, jadi termasuk memperketat mereka yang masuk ke Blitar lewat checkpoint yang kita adakan. Di tingkat kabupaten sendiri kita ada 7 checkpoint gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Perhubungan ada 7 tempat di daerah perbatasan. Kemudian di tingkat wilayah pun Muspika secara terpadu 3 pilar secara situasional melihat situasi yang berkembang di wilayah, dia mengadakan checkpoint juga. Kemudian di tingkat desa juga ada, bahkan sekarang marak di tingkat RT, RW, semua mengadakan checkpoint yang ada di wilayah RT-nya masing-masing. Ini upaya-upaya kita untuk memperketat mereka-mereka yang mudik. Oleh karena itu lebih baik jangan mudik sesuai instruksi Presiden. Daripada mudik pun, kemarin saya lihat sendiri, waktu saya memantau checkpoint di tingkat kabupaten perbatasan Tulungagung, ada 1 elep dikembalikan, suruh kembali, nggak boleh masuk Blitar. Ini mereka datang dari Semarang. Nah, ini contohnya. Oleh karena itu lebih baik jangan mudik daripada disuruh kembali. Tuh. Baik, artinya sejumlah checkpoint atau pos pemantau telah masif dilakukan di kawasan Blitar, baik dari tingkat kabupaten, lalu kemudian kecamatan, hingga desa maupun RT RW. Dan terakhir Pak, untuk terkait dengan data pasien positif corona, baik ODP ataupun PDP, saat ini berapa datanya? Dan bagaimana kesiapan dari baik rumah sakit ataupun pusat kesehatan masyarakat di Blitar? Ya, untuk data memang ada peningkatan, Mas. Ada peningkatan. Contoh untuk ODP kita sudah mencapai angka 700 lebih, tetapi yang sudah selesai dipantau 14 hari sudah 600 sekian. Nah, kemudian ada ODP yang meninggal juga. Nah, ternyata setelah diadakan swab, ya, ternyata yang bersangkutan bukan ODP. Setelah 10 hari muncul hasil laboratoriumnya itu yang bersangkutan adalah positif. Itu terjadi kasus di Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, ya. Itu contohnya di situ. Terus kemudian yang PDP pun juga ada yang sudah meninggal, di mana yang meninggal ini statusnya masih PDP, tapi setelah hasil swab muncul laboratoriumnya, ini selang 1 minggu itu ternyata yang bersangkutan juga positif. Gitu. Contoh dari Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok itu ada seperti itu. Baik, artinya semoga tidak ada hasil ataupun corona positif di kawasan Blitar dan pemerintah Kabupaten Blitar sendiri mampu menekan atau memutus mata rantai dan terus mengimbau mensosialisasikan masyarakat untuk tidak mudik kampung halaman demi memutus mata rantai dari corona. Terima kasih, sehat selalu Bapak Rianto, Bupati Blitar telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang.